Terima kasih kepada Bapak Menteri telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit memberikan saksian pada siang hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan bersama-sama sholat zuhur secara berjamaah, dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari ke berapa? 13. Ada yang 13, ada yang 14. Ya. Dan itu adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Ya, karena mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan nikmat kita sekarang ini untuk berpuasa dan juga bersama berkumpul bersama teman keluarga untuk bersama-sama. Saya nggak panjang, sebentar aja. Jadi tolong disimak sedikit. Ya. Dulu awal-awal mengajar di sini saya sempat miris dengan ada ungkapan seorang siswa. Siswa ini sekarang sudah alumni. Ya. Saya nggak usah sebutkan asalnya, nggak usah sebutkan namanya. Jadi dia bilang saat itu, ngapain capek-capek belajar? Yang penting nanti mah bisnis. Ya. Yang penting nanti punya usaha, modal dapat dari orang tua, jalan usaha, kaya. Nah itu coba saya mau tahu, ada nggak di sini yang berpikir sama seperti itu? Ada yang punya pemikiran sama kayak gitu? Saya yakin ada sih ya. Saya yakin pasti ada. Ya toh banyak orang yang kaya tidak habis kuliah. Bill Gates kaya tidak selesai kuliahnya, ya kan? Ya kan? Bill Gates kaya tidak selesai kuliahnya. Steve Jobs kaya tidak selesai kuliahnya. Masalahnya adalah Bill Gates itu cerdas. Mungkin kita bisa bilang Bill Gates itu hanya saja dia tidak meraih Nobel, tapi dia buat usaha. Jobs juga begitu. Dia tidak meraih Nobel saja, tapi dia buat Apple yang sangat besar. Ini adalah bukan berarti bahwa untuk sukses itu kita harus kaya. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu ilmu pengetahuan. Ya, apa? Ilmu pengetahuan. Untuk itulah makanya kenapa kamu bersekolah di sini, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jamaah. Oke, diganti yang ini nggak jelas, yang satu lagi kan ada. Ambil di situ. Ambil di situ sebelah belakang. Ada, nah, bicara soal ilmunya, ada 4 sifat Nabi. Berapa? 4. Yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, amanah. Sidik artinya jujur, amanah, dapat percaya. Ya. Dua. Sidik, amanah, tabligh, amanah. Amanah dapat percaya, tabligh menyampaikan, amanah cerdas. Artinya sifat keempat Nabi Rasulullah itu adalah kecerdasan. Apa buktinya Nabi itu cerdas? Buktinya adalah ketika pada saat peristiwa pemindahan Batu Hajar Aswad, ketika waktu itu Hajar Aswad harus dipindahkan, maka Rasulullah dengan cerdasnya memberikan usulan agar semua kabilah Quraisy waktu itu bisa memberikan kontribusi yang sama untuk memindahkannya. Maka batu Hajar Aswad diletakkan dalam kain, di atas kain, yang kemudian diusung bersama-sama oleh para pemimpin Quraisy. Itu satu. Kedua, nah ini yang lucu ceritanya. Jadi saat itu Rasulullah dihampiri oleh seseorang yang lari kemenangan. Orang ini menengah seperti yang sedang dikejar. Dia kemudian minta tolong pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong selamatkan saya, karena saya patah hati. Kemudian Rasulullah yang saat itu sedang duduk-duduk saja, sedang santai-santai, dia menyuruh orang itu untuk bersembunyi di belakang rumahnya. Kemudian datanglah
sambil dia berdiri, dia menjawab, sejak saya berdiri saya tidak melihatnya. Artinya karena waktu itu Rasulullah melihatnya pada saat duduk. Jadi itu adalah bagian dari kecerdasannya. Ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah itu juga harus kemudian kita kejar bersama, karena ada banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu. Ada 3 keutamaan yang dimiliki oleh ilmu jika kita bacakan dengan taatan. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ini pernah mendapatkan pujian oleh Rasulullah karena dia mendapat julukan sebagai kunci dari ilmu pengetahuan. Kalau Rasulullah adalah budak ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah kuncinya. Ada seorang Yahudi yang kemudian penasaran dengan masa sih Ali segitu pintarnya. Kemudian orang Yahudi itu kemudian mengetes Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, berikanlah 3 hal mengapa ilmu itu lebih penting daripada harta. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, yang pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi, sedangkan harta itu adalah warisan Fir'aun. Terus orang Yahudinya nanya lagi, terus apa lagi? Ilmu itu adalah jika kita memiliki ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita memiliki harta, maka kita menjadi harta. Terus apa lagi? Kalau kita punya ilmu, maka jika kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita akan bertambah. Sedangkan kalau kita memberikan harta kepada orang lain, justru harta kita akan berkurang. Dari situ kita bisa melihat bahwa walaupun kita punya banyak harta, tapi kalau kita tidak punya ilmu, maka lama-lama harta akan habis. Berapa banyak orang yang mewariskan harta kepada anak-anaknya, tapi hanya dalam beberapa generasi, nggak sampai 7 turunan, nggak sampai 8 turunan, tapi hanya dalam 1 atau 2 generasi atau sudah habis. Kemudian dan untuk mencapai suatu bangsa yang sangat beradab dan maju, maka memang tidak dapat disaksikan bahwa sebuah ilmu itu sangatlah penting. Saya pernah mendengar ungkapan seperti ini. Seandainya saja bangsa Indonesia ditukar dengan bangsa Jepang, jadi orang Jepang itu tidak di Indonesia semuanya, dan orang Indonesia tidak ke Jepang dengan segala kemajuan Jepang yang sudah ada, maka orang Jepang bisa mengejar Amerika dalam waktu hanya 5 tahun sebagai penguasa dunia. Kenapa? Karena orang Jepang sudah punya ilmunya untuk memajukan dirinya sendiri. Masalah orang Jepang hanyalah dia tidak punya sumber daya yang banyak untuk bisa maju dan mengalahkan negara-negara besar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datangkan dari Allah, dan salah dan salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.